Siapapun pasti akan pernah sekali atau dua kali merasakan rasa sakit karena kehilangan atau ditinggal oleh sang kekasih atau orang yang disayangi. Kali ini saya mencoba untuk memaknai atau menafsiri lagu yang ditulis atau diciptakan oleh Ahmad Dhani, lagu yang berjudul Separuh Nafas. Lagu ini pertama kali dirilis tahun 2000 ya, jadi sudah lama sekali, sudah hampir 24 tahun yang lalu ini kurang lebih ya. Oke, kita langsung aja ke judulnya, Separuh Nafas. Separuh nafas berarti separuh itu setengah nafas, jadi setengah nafas. Jadi maksudnya itu keseluruhan nafas yang dimiliki oleh seseorang itu setengahnya dari keseluruhan nafas. Jadi bukan setengah nafas, jadi bukan nafas yang tersenggal-senggal, tapi keseluruhan hidup ini maksudnya ya. Separuh nafas ini berarti separuh hidup. Kalau boleh saya maknai, artinya adalah setengah kehidupanku. Jadi separuh artinya setengah kehidupan. Jadi sebagian kehidupanku, separuh nafasku adalah nafas adalah kehidupan. Jadi separuh kehidupan. Oke, itu mengenai judulnya. Kita langsung aja ke lirik. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku, salahkan aku. Separuh nafasku terbang bersama dirimu, jadi ditinggal oleh seseorang dan seolah-olah itu kehidupannya itu sudah hampir hilang ya. Jadi hampir hilang ya, persis seperti lagu dari Perfect Liar itu, kurang lebih Putri Aryani kan menyampaikan bahwa seolah-olah segalanya sudah selesai gitu. Maksudnya sudah nggak berkutik lagi dalam hidup itu ya, tidak punya apa-apa lagi gitu ya, karena ditinggal atau dibohongi lagi dia oleh atau dikhianati oleh sang kekasih. Ya, ini juga dalam lagu Ahmad Dhani ini, Separuh Nafasku, tapi ini bukan seperti di judul Perfect Liar ya, tapi ini berbeda. Jadi separuh nafasku dalam pengertian kehidupanku benar-benar hilang setengah gitu ya. Itu setelah kau pergi, setelah kau tinggalkan diriku gitu. Ini makna dari apa itu namanya bait yang pertama itu ya. Kemudian kita lanjut. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Jadi ini saya bisa memaknai, ini kurang lebih aja ya, karena ini satu penafsiran. Jadi kurang lebih artinya atau maknanya itu adalah, apakah aku ini salah gitu kata Ahmad Dhani, apakah aku ini salah kalau aku ini enggak seperti yang kamu kenal dahulu gitu ya. Jadi berubah ya setelah mungkin beberapa tahun hidup bersama ya dalam satu ikatan gitu ya. Tapi begitu berubah, apakah aku ini salahkah aku gitu. Jadi orang itu pasti tidak bisa datar ya kehidupannya ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang yang tadinya begini, terus akhirnya kok berubah menjadi begini ya, kok ya gampangnya kita sering mengatakan udah tampak aslinya gitu ya, tampak asli wataknya, tampak banget gitu, jadi tampak aslinya. Jadi sebenarnya yang dulu juga asli, tapi menurut saya memang suatu apa ya namanya karakter itu tidak bisa
benar-benar 100% seperti itu, tapi pasti akan dipengaruhi oleh banyak banget lingkungan sekitarnya, baik itu dari dalam dirinya ataupun dari luar ya, itu udah pasti. Jadi sebenarnya kalau dulu orang itu manis gitu ya, kemudian berubah menjadi tidak manis gitu ya, artinya dalam pengertian dalam berkata-kata itu kepada pasangannya itu suatu ini aja, satu lingkaran kehidupan aja. Jadi yang dulunya juga asli seperti itu dan ini berubah karena satu keadaan atau hal-hal yang bisa mempengaruhi seseorang kan bisa seperti itu ya. Itu nggak pria nggak wanita, itu pasti akan terjadi, ya kan? Itu pasti akan terjadi. Jadi nggak heran lah kalau ada orang yang kok beda ya. Sebenarnya bukan beda ya, itulah dirinya itu. Tapi dulu memang belum tampak keseluruhannya. Yang tampak adalah manisnya, tapi juga pasti ada suasana yang dimana dia akan tidak seperti itu. Nah, inilah sebuah karakter, sifat daripada karakter atau watak seseorang itu nggak bisa ya dijadikan satu hal yang ini pasti kamu orangnya pasti baik-baik ya. Orang yang dianggap baik ya akan menjadi berkurang, bisa kurang baik, atau orang yang kurang baik tadinya itu tapi semakin baik, semakin baik, dan seperti itu. Jadi inilah kehidupan. Jadi hidup ini adalah suatu suatu putaran ya, suatu perputaran kehidupan yang seperti ini. Jadi melingkar begitu. Kadang kita menjadi orang yang begini, kadang menjadi orang yang begitu. Jadi seperti itu. Dan memang kalau dengan pasangan kita harus saling mengerti. Kalau pasangan kita itu kok jadi begini ya sekarang, itu dimaklumi saja, karena bisa saja suasana atau lingkungan yang merubahnya. Tetapi kalau dengan agama kita diminta untuk bersabar ya, bersabar dengan apa yang terjadi, apa yang di depan kita ini tidak sesuai dengan yang dahulu. Kita tidak perlu kembali ke yang dahulu, yang sekarang ini kita harus hadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Saya pikir seperti itu.